harus benar-benar membuat regulasi di mana klub sepak bola itu bisa menjaga kesehatan finansial mereka. Harus tegas kalau misalkan ada klub sepak bola misalkan tidak bisa menggaji pemainnya atau terlambat beberapa bulan gaji pemainnya, harus tegas, dia harus diturunkan ke divisi di bawah. Selamat sore Sobat Berita Jatim. Kembali bersama saya Ahmad Baikuni, salah satu editor di Berita Jatim yang ya ngurusin macam-macam lah. Di podcast kita kali ini sebenarnya ada satu isu menarik. Kalau kita tahu kan sebenarnya politik dan sepak bola mungkin kita melihatnya ini dua sisi yang berbeda. Tapi sebenarnya ada ternyata ibarat mata uang memang dua sisi berbeda tapi kan dalam satu kesatuan. Kenapa satu kesatuan? Karena ternyata ada sisi-sisi yang ternyata tarik ulur antara ini. Nah, untuk membahas isu ini kali ini kita kedatangan tamu, bukan tamu sih sebenarnya, teman kita juga sih sebenarnya. Ada dia itu senior, jurnalis senior. Sebenarnya dia banyak meliput berbagai isu, tapi juga punya konsentrasi pada isu-isu sepak bola. Nah, dan juga dia punya pengalaman banyak soal bicara sepak bola dan politik. Ada Oriza Wiryawan. Ya, selamat sore. Cak aja ya, tak panggil Cak aja ya. Ya, sorry. Oke. Cak Oriza ini selain wartawan, dia penghobi soal sepak bola dan juga beberapa kali konsen dalam menulis soal isu-isu sepak bola dan juga tergabung dalam Bonek Writer Forum. Jadi kita akan bicara panjang lebar soal kayak apa sih kaitan antara sepak bola dengan politik di sini. Oke. Cak, aku mengawali dengan ini kan politik dan sepak bola kan dua sisi yang berbeda sebenarnya. Tapi kalau kita mau telisik lebih dalam kan ternyata ada kaitannya. Sebenarnya kok bisa sih? Kalau ini tolong jelasin ini gimana sih kok sampai bisa ada sepak bola politik. Sepak bola dan politik. Baik, terima kasih. Kalau mau ngomong soal politik sebenarnya bisa jadi kaos saya ini. Ini kaosnya dia. Ini kaos ini cover dari buku Food Politica. Jadi ini 27 55 stories. Karena ini Persebaya jadi saya ganti 27 cerita dari ketika sepak bola ketemu sama politik. Di sini kan ada Che Guevara ya. Kemudian 97 ini peristiwa kematian supporternya Liverpool. Ini Islam, lambang Islam Turki. Sama kemudian juga ada sini ada ini yang lagi rame. Iya. Ya kan sekarang banyak isu soal itu kan. Kemudian juga ini sosialisme kaitannya perlawanan ini anarkisme dan sebagainya. Anarki ini kemudian ini perlawanan revolusi ini. Ini nggak sekedar gambar ya. Ini sebenarnya lambang-lambang ini tuh mewakili beberapa peristiwa besar yang terkait antara sepak bola dengan politik. Politik, betul. Nah, isunya gimana ini ceritanya? Nah, jadi gini, sebenarnya kan orang kan sering kali ini kita awali kemarin waktu Israel datang mau ikut ke Piala Dunia yang akhirnya rame itu kan. Ya kan, 21 waktu itu. 21 benar. Datang ke Indonesia, lalu kan ada penolakan. Benar. Penolakan kuat dari satu sisi, yang satu mereka yang menolak mengatakan satu kita pegang komitmennya Bung Karno. Ya kan, Bung Karno waktu itu kan bilang mereka menolak negara Israel sampai Palestina itu merdeka. Sehingga waktu tahun 1950-an bahkan Indonesia rela tidak melanjutkan perjalanan mereka menuju kualifikasi Piala Dunia
hanya karena mereka menolak bermain melawan Israel. Iya, Waktu itu benar. bukan hanya Indonesia, tapi ada beberapa negara juga menolak sehingga akhirnya Israel yang lolos dan sebagainya. Nah, di satu sisi itu ada yang menerima Israel dengan alasan jangan satukan antara sepak bola dan Dengan politik, politik. ya, pemisahan Jadi itu ya. istilah mereka adalah kick out politik Politik from from football. football. Ya. Kick out politik from football. Nah, mereka menganggap bahwasanya ya politik sepak bola satunya urusan olahraga, satunya urusan ya politik, Politik, urusan soal pemerintahan dan dan sebagainya. negara. Ya. Nah, tapi sebenarnya pendapat yang kedua ini yang menganggap bahwasanya sepak bola dan politik ini gak ada keterkaitan itu sebenarnya ahistoris. Ahistoris kenapa ahistoris? Karena sejumlah peristiwa sepak bola di dunia itu selalu terkait dengan politik. Eh, kalau kita lihat di mana pendirian klub-klub di Eropa, rata-rata klub-klub di Eropa ini didirikan oleh motif-motif politik dan sosial politik lah. Seperti misalkan ada yang didirikan oleh remaja gereja dan ada yang didirikan oleh serikat buruh. Kasus Milan ya. Ya, Milan Milan itu kalau saya didirikan oleh awalnya itu adalah berasal dari apa namanya seorang pengusaha di Inggris juga seperti itu. Kemudian di mana kalau kita tahu Arsenal itu didirikan oleh buruh-buruh pabrik meriam, Meriam, pabrik benar, senjata, makanya bahkan logonya banyak Arsenal Arsenal itu. kan. Kemudian Manchester United didirikan oleh buruh di kereta api. Waktu itu kan revolusi industri di Inggris dan sebagainya. Artinya banyak faktor seperti itu. Belum lagi di Amerika Latin itu rata-rata pendirian klub-klubnya diinisiasi atau dilakukan diprakarsai oleh ini ekspatriat yang dari Eropa, sepak bola di Amerika Latin, di Brasil, di Uruguay dan sebagainya seperti itu. Termasuk di Indonesia. Jadi di Indonesia ini dulu ketika penjajahan masuk, Belanda memperkenalkan sepak bola juga ke orang Indonesia dan waktu itu mereka juga mendirikan klub-klub sepak bola. Mendirikan klub sepak bola yang itu pada akhirnya itu klub sepak bola yang berdiri di sana itu mengikuti segregasi masyarakat di Indonesia. Jadi waktu itu kan kalau kita lihat di zaman Belanda kan masyarakat disegregasi kan. Ada masyarakat Belanda atau masyarakat asing, kemudian Arab, Cina, dan baru kemudian pribumi kan, ya. Arab, Cina, dan pribumi. Nah, ini kemudian tercermin di sepak bolanya. Jadi masing-masing masyarakat ini, masing-masing kelompok masyarakat ini kemudian mendirikan klub sepak bola masing-masing. Seperti kalau di Surabaya kita tahu Asyabab itu didirikan oleh keturunan Arab, ya kan? Ada Pak Barmen dan sebagainya itu Asyabab. Kemudian kita tahu kemudian kalau di mana di Naga Kuning Surya Naga itu dulu juga dari keturunan Cina. Dan kita tahu bahwasanya di orang klub-klub ini sebenarnya awalnya ini kan tidak jadi satu. Nah, di Indonesia klub-klub sepak bola ini kemudian menjadi bagian dari upaya untuk mengukuhkan eksistensi, mengukuhkan eksistensi identitas kebangsaan. Oleh sebab itu kenapa kemudian klub-klub sepak bola di Indonesia ini seperti PSM Makassar yang berdiri tahun 1915, kemudian Persebaya yang berdiri 1927, Persija Jakarta 1928, Persis Solo 1923, Persib Bandung 1933, itu mereka menjadi bagian dari identitas dari kebangsaan. Klub-klub sepak bola lokal yang ada di masing-masing kota itu, ya kan, itu kemudian menjadi satu untuk membentuk namanya PUN, football PUN atau PUN Persikatan, PUN sepak bola. Kalau dulu kan klub itu ini PUN, jadi PUN ini ikatan di PUN sepak bola gitu. Dan yang kemudian ini menjadi cikal bakal PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang berdiri pada tahun 1930. Dari sini jelas bahwasanya untuk konteks Indonesia sendiri sepak bola nggak bisa dilepas dari politik. Selain pada perjuangan menggunakan senjata, ada juga perjuangan melalui diplomasi, dan diplomasi di lapangan hijau dilakukan oleh kelompok sepak bola itu. Termasuk kemudian kita tahu tahun 1938 Indonesia atas nama
Hindia Belanda waktu itu mewakili Hindia Belanda, Indonesia waktu itu jangan dikenal oleh Indonesia oleh FIFA itu di Piala Dunia. Piala Dunia seperti di Prancis. Nah, tahun 1938 ini kemudian orang tahu bahwa ini adalah negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Gitu. Itu seperti itu di mana di Piala Dunia. Lah, kalau kemudian ternyata orang kemudian melupakan ini, lah ini yang menjadi bermasalah. Karena dalam perkembangan selanjutnya, sepak bola ini benar-benar menjadi bagian dari politik lokal. Setelah merdeka, klub tersebut nggak bubar ya. Ya, mereka mengubah nama, rata-rata mengubah nama yang tadinya ada yang pakai nama Belanda, ada yang pakai nama Indonesia. Dan kemudian tumbuhlah kompetisi namanya Perserikatan. Perserikatan ini kompetisi sepak bola amatir yang itu mengadu seluruh kelompok sepak bola atau persatuan sepak bola yang berasal dari kota-kota. Nah, perkembangannya kompetisi perserikatan ini itu kemudian menjadi bagian dari upaya kekuatan politik lokal masing-masing untuk mengkooptasi atau katakanlah menancapkan pengaruh mereka di masing-masing daerah, pemerintah di masing-masing daerah. Oleh sebab itu kenapa kemudian klub-klub sepak bola ini, klub-klub sepak bola di Indonesia ini ketika kompetisi perserikatan itu benar-benar kompetisi yang bergengsi, karena masing-masing kepala daerah, masing-masing pemerintah daerah waktu itu menjadikan ini sebagai ajang gengsi. Ketika mereka bisa memenangkan kompetisi perserikatan, maka secara politik nama mereka naik. Itu yang kemudian juga menyebabkan kenapa kemudian klub-klub perserikatan yang amatir itu seperti Persebaya, Persib Bandung, Persija dan sebagainya itu mendapat guyuran area APBD karena mereka dianggap sebagai representasi dari daerah, representasi dari pemerintahan daerah di situ. Itu mendapat APBD. Kalau kamu dari sejarahnya kan memang kalau ya kita nggak bisa mau itu bahwa dari Bon itu dari sebenarnya hobi sepak bola sendiri kan sebenarnya awalnya berangkatnya memang dari hobi, tapi kemudian masing-masing pihak itu punya kesadaran bahwa ini menjadi sebuah alat untuk legitimasi identitas. Betul. Tapi perkembangan selanjutnya kan ternyata ada semacam momentum yang kemudian mencoba memanfaatkan dunia sepak bola untuk satu kepentingan politik tertentu. Ya. Nah, ini gimana ini kok bisa sampai ke sana? Ya wajar. Yang nggak dipahami sepak bola ini kan satu, masanya banyak. Ketika ngomong masa banyak, maka ini menjadi daya tarik bagi bagi politisi, bagi para elit politik untuk masuk. Oleh sebab itu kenapa kemudian selama bertahun-tahun selama masa perserikatan kita tahu sepak bola hanya dikuasai rata-rata politisi lokal. Waktu itu Orde Baru Golkar lah jelasnya. Banyak juga di situ menguasai situ. Kemudian juga selama bertahun-tahun juga sebelum pemerintah melarang penggunaan APBD kan elit-elit lokal berlomba-lomba kan untuk membiayai dengan APBD. Karena kalau mereka sukses, maka mereka berasumsi kalau mereka sukses, maka mereka lebih mudah untuk memperpanjang masa kekuasaan melalui pemilihan daerah, kepala daerah seperti itu. Sebelum ini ada larangan dari Menteri Dalam Negeri penggunaan APBD untuk sepak bola profesional. Ya. Nah, itu yang kemudian menarik. Contoh paling terakhir tentu di Pilkada Jakarta. Kan? Pilkada Jakarta kan harus diakui bahwasanya selain pengaruh Anies ya yang bisa memenangkan Pram sama Bang Dul itu kan juga ada The Jack di situ. Jackmania kan, Jackmania punya pengaruh besar di situ karena sebagai kelompok kekuatan entitas sosial ya, saya entitas sosial aja. Mereka kan anggotanya ada ratusan ribu, ya kan? Belum lagi yang kulturalnya bisa mungkin lebih dari ratusan ribu kan seperti itulah. Dari situ kita bisa melihat bahwasanya ya memang kalau kemudian para politisi dan politik ini kemudian tertarik ke sepak bola ya wajar karena memang di situ ada kekuatan massa di situ. Seperti itu. Cuma yang kemudian menjadi menarik adalah bagaimana kelompok supporter ini seharusnya bagaimana mereka memposisikan diri berhadapan dengan elit politik yang ingin mengeksploitasi kekuatan
massa dari kelompok supporter kan seperti itu. Nah, ini ada dua perbedaan tadi. Ada kelompok supporter yang sama sekali menolak untuk terlibat dalam persoalan politik. Ada kelompok supporter yang oke nggak masalah gitu. Yang kelompok supporter yang menolak seperti tadi itu ya semua menganggap bahwasanya semua hal yang terkait politik itu bullshit lah katanya gitu. Artinya hanya bohong-bohongan saja. Tapi kemudian yang menerima rata-rata kelompok supporter bukan karena kesadaran politik, tapi karena mereka misalkan karena mereka punya massa, mereka bisa dalam tanda kutip jualan. Ada kelompok supporter seperti itu, jualan kepada politisi untuk hadir di kampanye, bisa mengarahkan itu dan sebagainya seperti itu. Nah, bukan kesadaran politiknya. Padahal kalau kita memahami seharusnya sebagai entitas sosial, entitas di masyarakat, kelompok supporter sepak bola itu sebenarnya bisa menunjukkan posisi tawarnya. Posisi tawar mereka kepada politisi. Kenapa? Karena yang harus disadari, harus kita sadari bersama bahwasanya politik ini urusan politik pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan pemilihan gubernur itu kan ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk kehidupan kelompok supporter. Contoh misalkan begini, kelompok supporter misalkan memilih kepala daerah yang kira-kira bisa nggak mendukung klubnya. Mendukung dalam artinya bukan membiayai ya, tapi gini, hari ini kan di seluruh Indonesia tidak ada, setahu saya tidak ada klub sepak bola yang punya stadion sendiri, ya kan? Rata-rata klub sepak bola itu kan nyewa. Ya, ketika menyewa berarti kan Pemda, ya kan? Nah, disinilah sebenarnya peran kelompok supporter untuk bisa menggunakan politik itu untuk mendukung klub mereka. Contoh misalkan begini, mereka kemudian melakukan tawar-menawar dengan calon-calon partai tertentu gitu, calon-calon pilkada tertentu atau calon legislatif lah. Oke Pak, saya mendukung Anda, tapi kalau Anda menang, saya ingin misalkan tarif sewa stadion untuk klub saya itu diturunkan. Nah ini kan menunjukkan posisi tawar. Jadi kan ada kesadaran bahwasanya bukan hanya kaum politisi yang mengeksploitasi mereka, tapi bagaimana mereka juga merespon eksploitasi itu dengan menunjukkan posisi tawar dan keinginan mereka gitu. Jadi itu lebih berdampak secara jangka panjang ke masyarakat dan juga ke klub sepak bola mereka gitu, bantuan juga untuk klub sepak bola mereka gitu. Jadi ketika misalkan si kelompok supporter ini didatangi, tinggal bilang aja keinginan mereka. Dan ini sebenarnya kalau di Pilpres kemarin sudah dilakukan oleh Anies ya. Pilpres kemarin tuh Anies itu mendatangi waktu, setahu saya di Makassar. Di Makassar itu mereka ketemu kelompok supporter di Makassar dan kemudian Anies menawarkan saya akan membangun stadion di sini. Kalau kalau Anies menang jadi presiden. Tawaran yang serupa juga dilakukan di sejumlah kota ya. Jadi di sejumlah kota saya akan membangun stadion di sini kalau memang saya menang. Nah, ini kan tawaran politik sebenarnya. Nah, seharusnya kelompok supporter merespon itu. Kenapa? Karena naif kalau kemudian kelompok supporter kemudian mengabaikan ini, mengenai tawaran ini. Karena bagaimanapun juga ketika elit politik ini terpilih dan kemudian menjadi penguasa di kota atau di negara itu, kebijakan mereka itu berpengaruh pada semua sektor termasuk sepak bola. Lah, seperti misalkan contoh juga soal sponsor perekonomian. Kan sepak bola juga kaitan dengan ekonomi politik. Misalkan oke, kami kelompok supporter bersedia mendukung Anda untuk katakan jadi presiden atau jadi gubernur, tapi tolong akses ekonomi untuk klub kami, untuk pendukung kami, untuk di stadion itu dibuka. Contoh misalkan katakan di stadion X gitu ya, saya nggak mau kata stadion A gitu, ada misalkan kelompok supporter ini punya UMKM banyak gitu. Bagaimana kalau Anda menang jadi bupati, gubernur atau wali kota, maka kelompok supporter ini bisa berjualan di stadion. Hal-hal seperti itu kan dengan harga yang murah, misalkan konsinyasi atau harga yang murah. Hal seperti ini yang saya pikir teman-teman supporter itu masih belum berpikir jauh ke arah sana, sehingga lebih suka mengabaikan politik dan sepak bola. Padahal itu kekuatannya di situ. Itu kira-kira. Sebenarnya kan problemnya begini Mas, ketika seorang kepala daerah itu terpilih, kemudian mereka pun masih punya kebijakan. Sementara kan kalau kita bicara soal masa bola, itu kan kemudian mereka tidak punya semacam saluran untuk kemudian mempressure, istilahnya menagih gitu loh. Dulu kamu kan pernah menjanjikan sesuatu
ke kami, tapi nyatanya kok enggak. Nah, karena mereka seperti tidak ada saluran politik, terus ya apa ini? Ya kalau itu sih problem semua kelompok ya, problem semua entitas. Jadi memang semua bukan hanya sepak bola kalau itu, semua entitas atau semua kelompok masyarakat ketika berjanji memang politisi cenderung lebih suka apa namanya menghindar dari janji itu. Ya sebenarnya solusinya paling gampang mengkontrak politik. Jadi kontrak politik itu tanda tangani bersama, saya seperti ini, pinginnya seperti ini. Memang kontrak politik kalau secara hukum nggak bisa, saya nggak pernah dengar ada kontrak politik Nggak ada yang dipersoalkan. bisa Tapi paling enggak benar. kontrak politik ini kan ketika disaksikan media massa, ketika disaksikan oleh banyak orang, ditandatangani di dewan itu kan punya moral force ya, punya daya tekan moral bagi moral pressure bagi politisi itu jika kemudian dia berkuasa begitu. Dan yang penting kan dari kelompok supporter tidak pragmatis. Pragmatis artian tidak menganggap politik ini sebagai transaksional jangka pendek. Misalkan saya mengerahkan massa, maka saya minta dibayar berapa. Nah ini yang saya pikir kalau itu yang terjadi, maka ya sudah, hitung-hitungannya yang jangka pendek. Politisi pun hanya hitung jangka pendek. Tapi ketika kemudian hitung-hitungannya jangka panjang, saya pikir contoh di Jakarta itu paling bagus deh soal bagaimana relasi antara calon gubernur waktu itu Anies dengan Jack kan. Waktu itu Anies kan menjanjikan ke Jackmania, kalau saya jadi gubernur maka saya akan mendirikan stadion di luar GBK. Dan dia kabulkan, dan dia laksanakan, realisasikan dari JIS itu kan kemudian. Dan itu kemudian membuat dia sampai hari ini kan tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang meskipun dia berjasa. Walaupun banyak diserang oleh lawan politiknya. Lawan politik, tapi kemudian kelompok supporter kan tetap setia ke dia. Iya, dia kan tetap loyal kan ke dia. Lah, artinya memang harus ada upaya untuk tetap berani. Memang ada pesimis gitu loh. Kadang pesimis perilaku elit politik seperti itu, tapi saya pikir nggak semua elit politik lah yang mau mengingkari janji-janji mereka. Atau kalau makanya tuh kontrak politik menjadi solusi karena ketika itu disaksikan oleh banyak orang ya otomatis nggak akan bisa menghindar. Minimal kan moral kan akhirnya kan orang ini ingkar janji ya dihukum lagi 5 tahun berikutnya dihukum kan gitu. Ada hukuman 5 tahun berikutnya dan saya pikir itu nggak sederhana ketika dihukum nggak mau milih kan. Kalau jumlah kelompok supporter besar ya selesai. Tapi kan ada beberapa kasus kayak misalkan The Jack itu kan di kasusnya pilkada sekarang itu kan memutuskan untuk totalitas mendukung Pramdul kan karena ada sentimen nggak sekedar soal apa ini merepresentasi dari Jakarta tapi kan ada sentimen yang kemudian muncul terus saya nggak langsung kan apa ya impact itu kan sebenarnya muncul juga ke calonnya juga itu. Jadi kan kalau ini kan salah satu yang isu yang membuat The Jack itu kemudian totalitas itu kan karena perseteruan dengan Viking ya karena Boboto lah, Boboto. Kan. Terus akhirnya kan calonnya yang lain yang maksudnya lawannya si kita tahu RK mencoba masukkan ternyata juga tertolak kan karena persoalan sentimen itu. Lantas bukankah ini menjadi sebuah komoditas sebenarnya? Ya itu sebenarnya juga tergantung calonnya. Misalnya begini, kalau kita mau melihat mungkin orang berpikir ini seperti politik identitas begitu ya. Tapi kan memang begini, itu semua tergantung juga dari calonnya, rekam jejak calonnya. Contoh misalkan Anies atau soalnya saya Jakarta jadi saya ambil Anies saja lah, Anies atau Ahok lah atau kemudian siapapun itu yang kemarin mencalonkan itu kan mereka nggak punya rekam jejak berseteru dalam konflik sepak bola gitu kan. Nah, sementara Ridwan Kamil beda. Ridwan Kamil secara terbuka, mungkin entah karena itu dia sadar karena memang dia seorang gubernur Jawa Barat atau memang dia suka Persib, kita nggak tahu. Ya kan? Tapi kan memang dia secara vulgar memainkan narasi-narasi yang itu memunculkan sensitivitas penolakan resistensi di Jakarta. Ya itu menjadi risiko dia sebenarnya. Sebenarnya nggak akan begitu kalau kemudian Ridwan Kamil tidak memainkan isu-isu itu. Jadi misalnya ini, kalau saya gubernur
Jawa Barat, lalu saya kemudian mendukung Persib, orang mandang itu wajar aja. Sama seperti misalkan Jokowi mendukung Persis Solo kan, atau siapa Jawa Timur Hoifan dukung Persebaya atau Risman dukung Persebaya, itu kan hal-hal yang wajar saja. Bukan dukungannya yang dipersoalkan, tapi kemudian sejumlah tindakan dia yang itu merepresentasikan dukungan yang itu sangat berlebihan di mata supporter lawan begitu kan. Nah, kalau kita melihat rekam jejak Ridwan Kamil kan ada beberapa hal yang mungkin dipandang berlebihan oleh The Jack. Gitu. Kalau misalkan bagi saya gini, kalau misalkan Ridwan Kamil tidak terlalu menunjukkan kepersipannya gitu, saya pikir ya biasa-biasa aja gitu. Toh kayak gini lah, kayak misalkan orang tahu Anies itu kan mesti kemana-mana, kalau di Jakarta dia pakai jersey orange sun dan sebagainya, tapi kan dia bisa terima di mana-mana. Di Bandung dia pemilihnya banyak, di Surabaya, dimanapun yang itu secara tradisional tidak sekubu dengan Persija kan juga nggak ada masalah, walaupun secara jelas secara terang-terangan kan Anies selalu pakai shawl oranye, pakai bendera oranye atau pakai baju oranye kan begitu, yang itu Persija. Bahkan kemarin kita lihat warnanya Pramdul kan bukan warna merah kan, warna oranye kan. Nah, warnanya Jakarta, mereka mengklaim warna kan, Jakarta. Warna Jakarta kan begitu lah. Kan nggak masalah selama ini kan gitu. Karena kenapa? Karena si Anies waktu itu tidak, walaupun dia bilang saya tetap akan kembali ke Jakarta, ke JIS nanti bukan sebagai gubernur tapi sebagai supporter. Dia terang-terang mengatakan itu, tapi kan tindakannya dia tidak ada yang kemudian dianggap mencederai kelompok supporter lain, sehingga dia bisa terima di mana saja lah. Ini yang saya pikir ya akan menjadi masalah kalau kemudian ada sikap-sikap dari si politisi ini, rekam jejaknya menunjukkan semacam resistensi terhadap kelompok supporter lain. Itu masalahnya sih. Potret di Jawa Timur dan kota-kota di beberapa di Jawa Timur kayak gimana? Jawa Timur ini sejumlah politik memang setahu saya semakin tipis ya. Semakin tipis mempengaruhi supporter sepak bola. Karena kenapa? Satu, sudah tidak ada lagi atau sudah ada larangan dari pemerintah pusat melalui undang-undang itu melarang untuk menggunakan dana APBD untuk sepak bola profesional. Gitu, dan hari ini jarang sekali ada klub sepak bola yang pakai APBD. Gitu. Nah, ini yang kemudian pengaruh sepak bola dan politik semakin kecil. Walaupun ada juga sejumlah politisi yang memang mencoba masuk, misalkan menjadi ketua umum atau ketua kelompok Persid, Persatuan Sepak Bola, kemudian mencoba menjadi manajer Persatuan Sepak Bola di masing-masing kota seperti itu ada memang untuk kepentingan elektoral di pemilu misalnya seperti itu. Tapi secara umum sudah sangat berkurang gitu, karena iklimnya sudah iklim profesional, dan kalau kemudian karena iklim profesional ya otomatis politik nggak bisa masuk. Jadi kan sebenarnya kan politik ini bisa masuk, tapi kemudian dia harus bisa berdampingan dengan profesionalisme. Kita contohkan Milan ya. Milan itu waktu Silvio Berlusconi itu datang tahun 1985-86 itu Milan sedang terpuruk, dia kalah dengan Juventus, lalu unggul dengan Inter Milan seperti itu kan. Silvio Berlusconi membeli AC Milan dan kemudian dia membangkitkan Milan dengan membeli trio Belanda, Van Basten, Rijkaard, dan Gullit. Nah, setelah kemudian Milan ini besar, otomatis ketika Milan ini menguat di sepak bola nasional Italia, jumlah supporternya kan banyak. Ya, benar. Nah, ada banyak cabang di mana-mana. Jadi nggak hanya ada di Milan, tapi di banyak kota ada supporter Milan begitu. Nah, inilah yang kemudian baru belakangan kemudian Berlusconi, karena dia juga pemilik media ya. Dia selain hanya pemilik Milan juga dia pemilik media, kalau nggak salah korannya tuh Corriere dello Sport atau Gazeta ya, saya lupa, Gazeta dello Sport. TV-nya Rai kalau salah. Itu juga milik Berlusconi ya. Nah, di situ kemudian Berlusconi mulai mencoba untuk jadi
pemimpin Italia dan dia mendirikan partai namanya Forza Italia. Iya, Yang itu Forza Italia itu kemudian itu meniru kata-kata Forza Milan dan yang menjadi penyokong dia di partai di pendukung dia adalah cabang-cabang supporter yang ada di seluruh Italia ini. Itu yang jadi penyokong dia. Nah, itu kan belakangan baru masuk itu. Jadi Berlusconi itu masuk ke dunia politik setelah dia berhasil kemudian membangkitkan Milan. Dan apakah kemudian ketika Berlusconi jadi perdana menteri kemudian Milan kemudian menjadi sangat dikdaya dan sangat bukan sangat dikdaya terpengaruh lah, entah itu terpengaruh baik secara ekonomi maupun juga mungkin ambruk karena dimanfaatkan sebagainya, ya enggak juga. Tetap Milan berjalan sendiri sebagai punya core bisnis juga kan. Dan malah waktu itu yang banyak menang malah Juventus yang jadi musuhnya Milan, yang dimiliki oleh keluarga Agnelli kan gitu. Jadi sebenarnya kan Milan ini walaupun Berlusconi kemudian dia lengser kan setelah dia berkuasa lalu lengser setelah terkena kasus skandal seks dan sebagainya itu, ya Milan tetaplah Milan gitu, tetap dia berdiri gitu. Kalau kemudian secara ekonomi Milan itu mengalami kemunduran gitu, saya pikir bukan hanya Milan yang mengalami kemunduran waktu itu, tapi seluruh Serie A, kompetisi Serie A di Italia itu memang mengalami kemunduran gitu dibandingkan ke Liga Primer Inggris gitu. Yeah. Jumlah penonton di stadion turun, kemudian kerusuhan di mana-mana seperti itu, kemudian sponsor yang terlalu tertarik. Hal seperti itu sebenarnya bukan hanya Milan, tapi juga banyak klub di Italia juga mengalami persoalan yang sama. Bahkan ada yang kembang surut ya. Betul. Jadi bukan karena persoalan itu, tapi memang harus diakui di Milan faktor bukan di Milan, di Italia faktor politik yang besar. Seperti misalnya Lazio itu kan identik dengan pemimpin fasis Italia kan. Lazio pemimpin fasis Italia, dan kemudian juga di mana? Di Spanyol itu juga kita tahu Real Madrid dan Barcelona itu kan juga itu kan permusuhan politik juga selama bertahun-tahun. Kemudian juga di sejumlah derby di Spanyol itu antara misalkan Valencia dengan Bilbao itu juga juga ada pertentangan juga. Itu semuanya ada karena muara politik. Termasuk kasus Milan Inter sama AC itu ya. Ya sebenarnya Inter Milan dan ya semuanya ada karena sama politik sih. Cuma yang paling fenomenal memang Lazio. Lazio disukai oleh rezim Mussolini. Dan menjadi salah satu alat propaganda Mussolini itu kan. Tahun 1934 Mussolini itu bikin Piala Dunia di Italia, salah satunya memang itu. Dan harus diingat bahwasanya sepak bola ini atau Piala Dunia, Olimpiade dan sebagainya itu sebenarnya kan upaya untuk mengkanalisasi konflik antar negara sebenarnya. Jadi kan sebenarnya ketegangan antar negara ini dikanalisasi di sepak bola, gitu. Jadi gengsinya itu daripada kita tembak-tembakan, saya sih di sepak bola. Kalau misalnya kita Olimpiade tahun 1936 di Jerman, di Berlin, itu kan si Jesse Owens, pelari cepat Amerika itu kan datang ke Jerman kan waktu itu. Dia mempermalukan Hitler karena dia berhasil mengarahkan sekian pelari kulit putih ini. Dia menjadi pelari hitam yang medali emas waktu itu. Nah, seperti itulah soal olahraga. Kira-kira olahraganya juga menjadi bagian dari kanalisasi politik supaya tidak menjadi konflik yang luas. Walaupun pada akhirnya memang ada konflik yang luas itu. Tapi itu juga bagian dari merekatkan kebangsaan di masing-masing. Seperti tahun 1960 kan UEFA Konfederasi Asosiasi Sepak Bola Eropa itu kan baru berdiri tahun 1960 kan. Itu baru berdiri, itu dia kalah jauh pendiriannya dengan Federasi Sepak Bola di Amerika Latin, Federasi di Amerika Latin itu lebih dulu berdiri. Itu tahun 1915. Sementara Eropa tahun 1960. Eropa ini berdiri
Uni sepak bola Eropanya ini apa? Federasi sepak bola Eropanya ini berdiri itu sebagai upaya konsolidasi pasca perang dunia kedua. Jadi pasca perang dunia kedua itu kan masih ada perselisihan antara negara-negara Eropa gitu kan. Nah, sepak bola ini menjadi alat konsolidasinya. Termasuk kemudian mereka bikin Piala Eropa. Piala Eropa ini paling mudah dibandingkan Piala Amerika Latin. Piala Amerika Latin itu atau Copa Amerika itu lebih tua, tahun 19 sekian itu awal dia sudah ada. Kemudian juga Piala Dunia kan 1930 pertama. Itu paling mudah ini memang Piala Eropa. Karena memang Piala Eropa baru ada setelah ada konfederasi atau UEFA ya. Ini sepak bola asosiasi sepak bola Eropa itu baru mereka bikin. Itu untuk konsolidasi pasca perang dunia itu. Kalau ini Bung, kita kan nggak bisa menyangkal bahwa sepak bola sebagai sebagian politisi kan menjadi batu loncatan. Nah kalau kita melihat ini gimana sih? Terutama kan beberapa kepala daerah bahkan yang awalnya backgroundnya nggak ada urusan sama politik, masuk ke sepak bola dulu, kemudian pegang posisi tertentu berapa tahun baru kemudian masuk dunia politik. Ya, nggak apa-apa sebenarnya itu cuma memang akhirnya kan terseleksi juga secara alam ya bahwasanya mereka ini memang nggak bisa. Ada berapa memang legislator di RI, Nusa Timur itu mungkin itu juga memiliki latar belakang pelaku sepak bola, entah itu pernah jadi manajer klub sepak bola profesional atau tidak. Dan memang itu memang pilihan, nggak masalah, nggak secara hukum ya nggak apa-apa. Cuma memang pada akhirnya tergantung ke entitas supporter sendiri aja sih. Jadi menganggap politik itu nggak perlu dipisahkan dengan soal udah selesai lah. Kita menganggap sepak bola itu satu karena nggak bisa dipisahkan karena itu tadi kebijakan politik akan mengaruhi industri sepak bola di Indonesia termasuk klub sepak bola yang kita punya. Itu jadi yang paling penting adalah kita nggak menolak itu, nggak menolak sepak bola politik masuk ke sepak bola. Toh hasil pertandingannya kan ditentukan oleh politik. Nah, benar. 2 kali 45 kan ya tetap yang main ya orang 11 musuh 11 kan. Yang menentukan di 11 musuh 11 kalaupun ada wasit curang gitu aja kan. Tapi kan tidak ada urusan dengan politik. Memang sempat di Indonesia itu kan sempat ada Indonesia penyakitnya selalu satu soal Indonesia itu. Selalu ada rumor pengaturan mafia dan sebagainya. Tentunya ini apakah itu sangat sistematis itu harus dibuktikan lagi ya. Tapi rumor itu sudah jadi rumor di kalangan kalau misalnya ada klub tertentu menang, oh ini mafia, klub tertentu menang ini mafia. Jadi akhirnya jadi semacam alat delegitimasi terhadap kemenangan sebuah klub di kancah nasional. Nah, bagi saya justru itulah di situ pentingnya politik. Kenapa? Karena dengan adanya rumor itu, maka teman-teman supporter maupun klub sepak bola seharusnya memanfaatkan politik atau memanfaatkan elemen politik di parlemen maupun di eksekutif untuk membuat regulasi yang membatasi adanya praktik-praktik lancung di sepak bola gitu, yang di luar lapangan, praktik pengaturan skor itu kan harusnya diperkuat dengan regulasi yang itu membuat mereka nggak bisa mengikuti orang-orang ini gitu. Kan selama ini kan kita cenderung membiarkan itu. Mereka itu dalam artian itu bukan jadi isu nasional, bukan jadi isu bersama di parlemen gitu. Bahkan kan kematian 135 orang di Kanjuruhan itu ya, seharusnya itu bisa menjadi isu bersama tentang bagaimana negara itu meregulasi sistem keamanan dan kenyamanan di stadion. Itu seperti yang terjadi tahun 1989 pasca tragedi Hillsborough di Inggris, supporter Liverpool mati 97 orang itu kan kemudian pemerintah Inggris melakukan revolusi besar-besaran kan. Revolusi dalam arti adalah mereka memerintahkan seluruh stadion harus pakai tribun duduk.
tidak boleh ada tribun berdiri. Tribun berdiri berarti nggak ada kursinya. Seluruh stadion harus ada tribun duduk, nggak boleh ada tribun berdiri. Kemudian sebagian mereka kemudian masukkan, itu era Premier League ya, era Liga Primer Nasional, Liga Primer yang baru, yang itu kemudian masuk sponsor besar seperti Sky Sport dan sebagainya lah. Uang sponsor itu kemudian sebagian digunakan untuk memperbaiki stadion, fasilitas stadion supaya kemudian lebih nyaman dan lebih aman bagi supporter. Nah, seharusnya kemarin 135 korban jiwa di tragedi Kanjuruhan itu seharusnya menjadi pemicu isu seperti itu, isu keamanan, isu kenyamanan dan sebagainya. Seperti itu atau katakanlah isu bahwasanya klub harus memberikan jaminan perlindungan terhadap supporternya, entah itu jaminan asuransi, entah seperti apa. Ya ini kan nggak ada. Kematian 135 orang ini tidak menjadi isu apa-apa, hanya memunculkan kejutan, shock di mata dunia, orang bersedih, orang marah, tapi kemudian tidak bisa menjadi seperti di Inggris yang kemudian menjadi isu besar politik yang itu mengubah wajah Inggris hari ini, ya kan? Yang mengubah wajah Inggris hari ini kemudian menjadi industri, menjadi salah satu ekspor terbaik Inggris kan sepak bola sebenarnya. Lah, yang mengubah wajah sepak bola Inggris kan salah satunya tragedi Hillsborough tahun 1989 itu. Nah seharusnya itu yang terjadi di Indonesia, tapi dengan sangat menyesal kita nggak menemukan itu, kita nggak melihat itu, nggak melihat sebuah tragedi yang begitu dahsyat menjadi upaya mengangkatnya sebagai isu bersama yang lebih luas tentang sepak bola dan kemanusiaan. Saya sejauh ini kalau kemudian melihat konteks Indonesia yang sudah terutama Jawa Timur kan, PR-nya apa aja sih sebenarnya kalau kita? Kalau fasilitas stadion di sejumlah stadion sudah membaik ya, terutama Gelora Bung Tomo. Tapi memang di sejumlah stadion memang masih harus diperbaiki lagi. Cuma memang di sejumlah stadion juga tergantung penontonnya, rata-rata penonton di stadion nggak sebanyak di Surabaya maupun bahkan di Malang sudah sedikit sekarang ya. Paling Surabaya, saya paling banyak Surabaya dan Kediri mungkin. Nah, tapi juga yang paling menjadi isu adalah memang masih adanya gesekan-gesekan antar kelompok supporter walaupun tidak seintens dulu. Kalau dulu kan sangat intensif ya, menjelang katakanlah menjelang pertandingan antara Persebaya dengan Arema itu mesti di media sosial ini sangat panas kalau kita. Tapi pasca tragedi Kanjuruhan sudah sangat jauh berkurang tensinya, panasnya itu. Jadi nggak terlalu ada saling serang, walaupun ada upaya kemarin sempat ada sejumlah orang yang tidak diketahui yang mencoba menaikkan tensi, tapi ternyata nggak berhasil karena memang orang sudah pasca tragedi Kanjuruhan orang sudah bosan. Saya pikir yang bukan hanya nasional, bukan Jawa Timur ya, secara umum bagi saya yang perlu jadi PR adalah menjaga kesehatan klub sepak bola. Terutama secara finansial. Karena kalau misalkan klub sepak bola itu nggak sehat, maka dia nggak bisa mengikuti kompetisi dengan sehat, ya kan? Ada sejumlah klub yang kemudian saat ini kan menjadi perhatian PSSI karena tidak bisa membayar gaji pemainnya. Benar. Ini kan juga berpengaruh terhadap kompetisi sepak bola nasional. Karena begini, kompetisi sepak bola nasional harus kita sepakati bersama sebagai sumber dari tim nasional. Orang kan hari ini terpukau dengan tim nasional kita yang rata-rata pemain diaspora, naturalisasi semua ya. Gitu. Tapi ini sampai kapan kan soalnya itu? Mereka punya masa usia. Katakanlah rata-rata sekarang kita ambil rata-rata mereka 24. Paling banter mereka semua itu hanya paling banter 6 tahun lah. 10 tahun lah paling. Paling kan 34 tahun mereka sudah sangat, usia 30 aja sudah banyak yang pensiun kan. Bukan pensiun, sudah banyak turun. Iya, kualitasnya kan karena stamina. Karena 10 tahun. Paling banter kan 10 tahun, 5 sampai 10 tahun masa. Lah 5-10 tahun lalu kita ngapain lagi? Masa kita cari diaspora terus kan enggak juga. Ya satu-satunya jalan ya memutar kompetisi ini supaya lebih profesional. Coba profesional, lebih baik, dan itu artinya
pemangku kepentingan atau pemangku kekuasaan di sepak bola Indonesia, pemangku kebijakan di sepak bola Indonesia harus benar-benar membuat regulasi di mana klub sepak bola itu bisa menjaga kesehatan finansial mereka. Harus tegas kalau misalkan ada klub sepak bola misalkan tidak bisa menggaji pemainnya atau terlambat beberapa bulan gaji pemainnya, harus tegas, dia harus diturunkan ke divisi di bawahnya. Kalau misalkan itu klub Liga 1 ya berarti harus turun ke Liga 2. Kalau klub Liga 2 harus turun ke Liga 3. Seperti itu terus. Jadi harus ada ketegasan supaya kenapa? Supaya nanti yang ikut kompetisi sepak bola kita di semua level itu adalah klub sepak bola yang secara finansial sehat. Gitu. Nah kalau finansial sehat kan pemain itu kan digaji berapapun, maksudnya yang layak itu kan nggak telat-telatan kan bisa bermain dengan dia bisa berbakti dengan enak gitu. Dan itu akan mempengaruhi kondisi kompetisi sepak bola kita, dan kompetisi sepak bola yang baik itu akan berujung pada timnas yang baik, harapannya kan seperti itu. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau PR-nya itu ya PR nasional seperti itu. Terus kita nggak bisa terus bergantung pada klub diaspora gitu. Harus tetap pada suatu titik kita harus menghasilkan pemain-pemain yang bagus yang bisa memperkuat timnas. Kelompok diaspora ini anggap aja sebagai momentum untuk membangkitkan kegairahan, kepedulian orang terhadap sepak bola Indonesia yang tadinya nggak peduli, akhirnya mereka peduli. Tapi tidak boleh hanya berdiri di situ, karena kalau misalkan ini kita berdoa misalkan timnas nasional Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Momentum lolos Piala Dunia seharusnya itu bisa menjadi penyemangat bagi semua elemen sepak bola Indonesia, baik itu supporter, klub sepak bola, pengurus PSSI, bahkan mungkin pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk membangun sepak bola yang lebih baik. Gitu. Jadi itu momentum aja, gitu aja. Termasuk juga pembangunan mentalitas supporter juga ya. Oh iya, itu nanti. Karena ternyata kan beberapa kasus masalahnya klubnya udah bagus ternyata. Iya, supporter itu sebenarnya kalau saya mandang begini sih, semakin terdidik lah, semakin terpelajar dan sebagainya, saya pikir atau semakin paham tentang arti sepak bola, mereka semakin bagus mungkin sebenarnya. Jadi saya percaya itu bisa belajar sih supporter itu. Supporter itu akan belajar, nggak akan seperti ini terus, nggak akan seperti ini terus, dia akan belajar terus, belajar. Yang kuncinya adalah ketegasan terhadap supporter yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi kalau misalkan ada supporter menjara, kemudian orang berbaju supporter ya, bukan supporter menjara, orang berbaju supporter itu menjara, melakukan tindakan kriminal, kekerasan sebagainya, ya sudah, petugas keamanan harus melakukan tindakan tegas dan keras untuk memberikan sanksi kepada mereka secara hukum supaya jerah. Jangan kemudian hanya diamankan, ditaruh di kantor polisi lalu dikembalikan ke kota masing-masing. Nah, itu tidak memberikan efek jerah, dan itu akan muncul terus orang-orang seperti itu karena merasa tidak nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Seharusnya dikasih hukuman ya diadili dan sebagainya seperti itu. Perkara kemudian hukumannya seperti apa ya, kita berharap ada regulasi di mana di sepak bola kita yang, atau katakanlah dengan didukung oleh kepolisian, kejaksaan, dan maupun kehakiman maupun majelis pengadilan, itu juga bisa memberikan sanksi yang itu kira-kira itu bisa berdampak jerah kepada itu. Karena di Inggris itu efek jerah itu besar. Misalkan seperti tahun 1994 Cantona kan nendang sportnya Crystal Palace itu kan, karena si supporter Crystal Palace ini kan dia berkata kotor dan diduga rasis. Ya supporternya ini yang kemudian Cantona disanksi memang, tapi kemudian supporternya juga disanksi. Yang ditendang, yang mengata-ngatai Cantona ini, dia nggak bisa nonton sepak bola berapa tahun, kalau seumur itu berapa tahun dia nggak bisa nonton sepak bola. Bahkan di Eropa supporter yang ketahuan rasis juga ada sanksi, kalau ketahuan benar ya, ada CCTV bagian diban dan dia bisa masuk stadion. Artinya tegas kan. Nah ini yang saya pikir aparat keamanan yang menjadi bagian dari pendukung sepak bola nasional harus benar-benar tegas. Ya, kasus keamanan ini mungkin terakhir sih.
Ini kan kemudian kasus Kanjuruhan itu kan menjadi potret bersama bahwa ternyata proses pengamanan di apa terkait pertandingan ternyata masih di Indonesia ternyata masih banyak yang bolong. Sebenarnya perlu nggak sih kalau aparat keamanan itu kemudian dipahamkan bahwa mekanisme tentang pengamanan untuk satu event sepak bola atau pertandingan olahraga itu harus dilakukan secara khusus. Saya itu agak ini kritik saya ke pengamanan ya. Kepolisian Republik Indonesia ini kan untuk masuk ke lembaga itu menjadi anggota, menjadi personil itu kan melalui standar yang sama. Dan saya yakin SOP pengamanan dimanapun standarnya sama. Baik itu mau di kota A, B, C, D, E, mau di Sumatera, Jawa, Makassar, sebagainya mesti sama, nggak ada perbedaan. Tapi yang aneh adalah ada standar pengamanan yang berbeda antar kota. Maksudnya ini, ketika menghadapi di Surabaya, model standar pengamanannya itu harus di beberapa teman mengatakan itu lebih bagus daripada di kota-kota lain. Contoh misalnya kalau misalkan bonek ini kan sangat dikenal kelompok supporter Berangasan lah ya, seperti itu. Tapi kita tahu selama bertahun-tahun di Surabaya pertandingan sepak bola nggak pernah ada masalah kan, hari ini nggak pernah. Karena kenapa? Karena pengamanannya sangat bagus. Tapi bonek menjadi masalah ketika mereka bermain di luar kandang. Kandang kan. Nah ini kenapa gitu? Kenapa kenapa ini bisa berbeda? Gitu? Bahkan kalau di Surabaya petugas keamanan polisian kan berani. Oke, tetap dengan penonton dengan batasan sekian. Tapi di kota lain ketika Persebaya main misalkan itu ada yang tanpa penonton akhirnya seperti itu. Nggak tahu alasannya kenapa tanpa penonton, bahkan nggak ada sanksi dari PSSI. Tapi ya patut juga kalau mereka panitia pelaksana di klub itu enggan menerima bonek gitu, seperti itu. Lah kok bisa beda gitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Bahkan ada beberapa pertandingan kan harus tanpa penonton atau kemudian harus pindah ke kota lain karena tidak mendapat izin keamanan, seperti itu. Sementara di satu kota itu bisa ada izin, bisa bermain di situ. Enggak, ini standarnya kok bisa beda. Gitu. Padahal saya yakin di kepolisian itu kualitas SDM-nya maupun standarnya mesti sama. Jika kemudian kota A SDM-nya lebih bagus, kota B lebih jelek, kan nggak mungkin wong itu pendidikannya sama. Nah ini yang saya kira itu perlu dijawab oleh aparat kepolisian soal pengamanan, kenapa nggak sama gitu, antara satu kota dengan kota yang lain. Outputnya lebih bisa nggak sama. Oke. Thank you, Cak. Karena waktunya juga udah ini, obrolannya sebenarnya menarik, cuma memang lagi-lagi durasi yang tetap harus kita batasi. Oke. Masih banyak PR di dunia sepak bola kita. Kita pengennya kan pasti semuanya ingin bahwa sepak bola ini menjadi sebuah kebanggaan, tidak hanya pada satu kota, tapi bahkan satu provinsi, apalagi sampai negara. Terutama sekarang timnas sedang, meskipun kita tahu bahwa banyak pemain timnas sudah naturalisasi, tapi seenggaknya itu yang saat ini kita banggakan sebagai representasi dari Indonesia untuk menuju Piala Dunia. Oke, sekian dari saya. Kita nanti gabung di episode yang lain dengan tema-tema yang lebih menarik. Jangan lupa tetap di channel kita Berita Jatim TV bersama Price Clar. Biar politik tapi tetap romantis. Sore.